Oke, selamat datang. Hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang krusial banget, tapi sering banget disepelekan di dunia trading. Kita nggak akan ngomongin soal strategi Holy Grail atau indikator rahasia. Bukan, kita mau bedah tuntas soal jebakan matematis. Jebakan yang nggak kelihatan, tapi justru jadi biang keladi kenapa sebagian besar trader itu rugi. Yuk, kita mulai. Lihat angka ini, 90%. Ini bukan angka karangan loh. Statistik di industri ini nunjukin hal yang sama terus-menerus. Sekitar 85-90% trader retail itu kehilangan modal mereka. Dan yang lebih ngeri, ini seringkali terjadi cuma dalam hitungan bulan atau bahkan minggu. Ini fakta pahit yang harus kita hadapi. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Kenapa 9 dari 10 orang gagal? Apa pasarnya yang terlalu liar? Atau ada sesuatu yang lebih mendasar yang mereka lewatkan? Nah, jawabannya itu bukan cuma soal market yang naik turun, tapi ada pada kesalahan matematis yang fatal yang diulang-ulang terus tanpa sadar. Mari kita kulik lebih dalam. Eits, tapi sebelum kita masuk ke hitung-hitungan, kita harus paham dulu pemicunya. Karena semua itu berawal dari sini, dari dalam kepala kita sendiri. Ada dua emosi yang paling berkuasa dalam trading, rasa takut dan keserakahan. Dua hal inilah yang jadi akar dari hampir semua keputusan trading yang ngawur, dan ujung-ujungnya kesalahan matematis yang akan kita bahas. Gini cara kerjanya. Rasa takut itu sering bisikin kita, untungnya udah lumayan tuh, cepet tutup posisinya, nanti hilang loh. Jadilah kita profit taking kecepatan. Sebaliknya, keserakahan bilang, tenang aja, sebentar lagi juga harganya balik arah, pas kita lagi rugi. Keduanya ini benar-benar perusak akun paling efektif. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, dagingnya. Ini bukan lagi soal perasaan, tapi soal angka dan logika. Ada 3 kesalahan fatal dalam manajemen resiko yang jadi penyebab langsung kenapa sebuah akun bisa hancur lebur. Anggap aja ini 3 dosa mematikan dalam trading. Dosa pertama, penyalahgunaan leverage. Leverage ini ibarat pedang bermata dua. Keren, tapi bahaya banget. Artinya, dengan modal $100 aja dan leverage 500:1, Anda bisa ngontrol posisi senilai $50.000. Wow, kedengerannya menggiurkan kan? Tapi justru ini adalah cara tercepat buat trader menghancurkan akunnya sendiri. Coba deh, lihat perbandingannya. Jomplang banget kan? Kita, para trader retail, sering ditawarin leverage gede-gedean sampai 500:1. Bandingin sama para profesional di institusi besar yang pakainya cuma 2-10:1. Artinya apa? Artinya, pergerakan harga yang kecil aja yang melawan posisi kita bisa langsung melenyapkan sebagian besar modal kita dalam sekejap. Oke, kita lanjut ke dosa kedua, ukuran posisi yang serampangan. Coba, saya mau tanya dan jawab jujur dalam hati. Gimana cara Anda nentuin mau buka berapa lot? Kebanyakan trader yang gagal itu nentuinnya pakai intuisi, pakai kayaknya atau feeling saya kuat nih. Nah, disitulah letak masalahnya. Mereka nggak pakai matematika. Ini dia angka keramatnya, 1-2%. Para profesional, mereka sekali lagi nggak pernah mempertaruhkan lebih dari 1-2% dari total modal mereka dalam satu kali transaksi. Jadi fokus mereka itu bukan buat menang besar sekali, tapi gimana caranya supaya bisa bertahan di market dalam jangka panjang. Ini bisnis, bukan lotre. Begini cara para pro ngitungnya, dan ini lebih gampang dari yang Anda kira. Langkah pertama, tentuin dulu resiko dalam nominal dolar, bukan persen. Contoh, kalau akun Anda $10.000, resiko 1%-nya berarti $100. Gampang. Langkah kedua, tentuin di mana letak stop loss Anda berdasarkan analisa, bukan harapan. Nah, jaraknya kita ukur pakai pips. Terakhir, tinggal masukin ke rumus sederhana buat ngitung ukuran lot yang pas. Hasilnya, kalaupun Anda rugi, ruginya pasti sesuai rencana. Nggak akan Dan ini nyambung ke dosa ketiga dan mungkin yang paling sering dilakuin, mengabaikan stop loss. Nggak pakai stop loss itu sama aja kayak nyetir mobil ngebut tapi nggak ada remnya. Mungkin awalnya baik-baik aja, tapi begitu Anda benar-benar butuh rem, ya udah bencana. Stop loss itu satu-satunya cara kita bilang ke market, oke, saya siap rugi tapi cuma segini, nggak lebih. Kutipan ini benar-benar kena banget. Ketika harga udah deket-deket stop loss, terus kita malah geser stop loss-nya lebih jauh, cuma karena berharap harga bakal balik arah, saat itulah kita baru aja bikin keputusan fatal. Kita baru aja mengubah kerugian kecil yang harusnya jadi biaya bisnis biasa, menjadi sebuah bom waktu finansial yang bisa menghancurkan modal dan mental kita. Oke, kita udah lihat semua masalahnya. Bikin pusing? Jangan dulu. Sekarang pertanyaannya, gimana solusinya? Jawabannya simpel. Kita harus mulai berpikir dan bertindak seperti seorang profesional. Ini adalah perubahan total. Dari yang tadinya cuma tebak-tebakan, jadi seorang manajer risiko yang penuh perhitungan. Coba kita lihat bedanya. Kayak langit dan bumi. Trader profesional itu resikonya selalu konsisten, 0,5-2%.
Buat mereka, stop loss itu harga mati, nggak bisa ditawar dan nggak digeser-geser. Mereka juga selalu ngitung risk-reward ratio, mastiin potensi untungnya lebih gede dari ruginya. Dan yang penting mereka nggak pernah pakai semua marginnya sampai habis. Ini semua soal proses dan disiplin, bukan soal hoki sesekali. Nah, pada akhirnya, semua penjelasan ini ngerucut ke satu hal, sebuah pilihan. Ini bukan lagi sekedar nambah ilmu, tapi soal nentuin identitas. Anda mau jadi trader yang seperti apa? Jalan mana yang mau Anda ambil? Inilah jalan menuju konsistensi. Pertama, perlakukan trading sebagai bisnis yang serius, bukan hobi iseng. Kedua, jaga modal Anda sekuat tenaga, itu aset paling berharga. Ketiga, buat trading plan yang jelas dan patuhi itu, apapun yang terjadi. Keempat, anggap kerugian itu sebagai biaya operasional, bukan kegagalan personal. Dan yang terakhir, dan ini paling penting, fokus pada eksekusi Anda, karena cuma itu yang bisa Anda kontrol, bukan hasil akhir dari satu trading. Jadi, inilah pertanyaan terakhir yang harus Anda jawab untuk diri sendiri. Setelah tahu semua ini, Anda mau jadi yang mana? Apakah Anda mau terus jadi seorang penjudi yang tradingnya dikendalikan harapan dan emosi? Atau Anda mau bertransformasi menjadi seorang manajer resiko yang profesional yang bertindak berdasarkan matematika dan disiplin? Pilihan ada di tangan Anda. Pilihlah dengan bijak.